Aku keluar untuk memastikan jika pengawalku dalam keadaan aman tidak terlibat tawuran itu. Kemudian aku bergabung dengan para pengawalku yang hanya menonton adegan memalukan itu. Tidak lama kemudian mereka bubar meninggalkan istana kadipaten, saling kejar-kejaran dan saling serang. Apapun yang terjadi dengan mereka selanjutnya, aku tidak mau tahu. Kejadian memalukan itu menyisakan korban yang tidak sedikit dari beberapa belah pihak, termasuk para prajurit Trengges yang mencoba mengamankan suasana, malah menjadi sasaran kemarahan mereka. Ketika keadaan sudah aman terkendali, sang adipati mendekatiku dengan lesu dan pucat. "Maafkan atas kekurang nyamanan ini, Raden. Ternyata hamba salah mengundang mereka, karena kenyataannya hamba bukannya membuat bahagia putri hamba, tapi malah membuatnya bersedih." Adipati Trengges berkata dengan pelan, seperti menanggung rasa malu yang tiada terkira. "Sudahlah, Paman. Semua ini bukan kesalahan Paman. Tapi sumber permasalahannya pada Pangeran Jindumara. Dialah yang merusak acara Paman." Aku mencoba menenangkan perasaan sang adipati yang sedang gundah gulana. Memang benar-benar keterlaluan. Sengaja aku mengundangnya agar dia tahu bahwa yang menginginkan putri hamba bukanlah dia saja. Mereka harus bersaing, tapi dia tetap memaksa. Sang adipati mengelus dada sambil menceritakan kelakuan Pangeran Jindumara yang tidak sopan. Hanya Raden Arya yang tidak terlibat dalam keributan. Kenapa Raden diam saja? Biasanya Raden Setalah yang paling berani menenangkan suasana. Yang gaduh, seperti pada sayembara dulu. Sang adipati memandangku dengan tajam seperti heran pada sikapku yang memilih diam, tidak melibatkan diri dalam peristiwa memalukan tadi. "Aku sedang sakit, Paman. Aku lupa ingatan. Aku sama sekali tidak mengenali mereka dan merasa tidak punya urusan dengan mereka. Menurutku tidak ada gunanya berseteru dengan mereka, hanya akan menambah musuh saja." Aku menjelaskan tentang sikapku yang memilih diam, tidak ikut campur pada peristiwa tadi. "Oh iya, hamba sudah mendengar tentang penyakit yang diderita Raden. Hamba hanya bisa berdoa, semoga Raden cepat sembuh, dapat mengingat semua masa lalu Raden." Adipati Trengges mendoakan agar aku cepat sembuh, bisa mengingat lagi semua kenangan masa lalu yang sama sekali tidak pernah kulakukan. "Terima kasih, Paman. Oh iya, sebenarnya siapa mereka yang membuat keributan tadi? Melihat dari gaya mereka, bukanlah orang sembarangan." Aku ingin mengetahui tentang undangan yang membuat keonaran pada saat pesta ulang tahun Putri Kamaratri akan dimulai. Adipati Trengges memejamkan mata sambil menahan napas. Setelah itu terdengar desahan memanjang dari mulutnya. Mereka semua adalah kesatria dari beberapa kerajaan yang sengaja diundang untuk menghadiri pesta. Tapi kenyataan berbalik, karena mereka malah meributkan lamaran mereka yang ditunda jawabannya oleh putriku. Adipati Trengges memalingkan wajah, membelakangiku. Dengan pelan, ia memutar lagi tubuhnya, kemudian melanjutkan ucapannya. Yang memotong ucapan hamba tadi dengan tidak sopan bernama Pangeran Jindumara, putra mahkota dari Simbar Manyura. Kemudian yang menyanggahnya bernama Raden Widikrama, seorang bangsawan dari Medang Kamulan. Adipati Trengges menceritakan dan menjelaskan nama-nama undangan yang membuat keributan. Aku mendengarkan semua ceritanya dengan seksama. Mana tahu ada nama yang pernah ku kenal. Dia menyebutkan beberapa nama negara, tapi tidak ada satupun yang ku kenal. Sama sekali tidak menyebut nama Yogyakarta atau yang lainnya. Laki-laki yang hanya diam saja seperti Raden dan pergi meninggalkan istana ini dengan para pengawalnya bernama Raden Arya Soma, masih keluarga Prabu Balaputra Dewa dari Sriwijaya. Aku tersentak kaget mendengar penjelasan dari Adipati Trengges tentang kesatria yang baru saja diterangkan. Sriwijaya? Nama itu seperti melekat di dalam ingatanku. Aku seperti pernah mendengarnya, tapi di mana? Sejenak aku merenung
mencoba mengingat-ingat nama kerajaan yang baru saja disebutkan oleh sang adipati. Kenapa Raden? Apakah Raden mengenalinya? Adipati Trengges menangkap kebimbanganku. Dengan tenang aku mendekati Adipati Trengges. Dari semua cerita paman yang kukenal hanya nama Sriwijaya. Aku seperti mengenalinya, walau itu samar-samar. Terima kasih atas keterangannya paman. Aku masih mengingat-ingat nama Sriwijaya setelah Adipati Trengges meninggalkan aku sendiri dalam kebingungan. Tiba-tiba aku menemukan jawaban. Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri di tanah Sumatera. Cerita sejarah tentang Sriwijaya pernah ku dengar ketika aku masih duduk di bangku SMP. Rasa heran bercampur tidak percaya menjadi satu. Apa mungkin saat ini aku hidup dalam zaman Sriwijaya? Padahal zaman itu sudah berlalu ratusan tahun yang silam. Apakah benar aku sedang reinkarnasi? Pertanyaan demi pertanyaan hanya membuat aku menjadi semakin bingung. Putri Dyah Kamaratri duduk dengan tenang di hadapanku, sementara aku merasa kikuk dan salah tingkah. Seharusnya aku mempunyai keberanian yang lebih mengingat aku adalah seorang putra raja, sementara dia hanyalah seorang putri adipati. Kecantikan dan pesona yang memancar dari seluruh tubuhnya membuat aku tidak berdaya, seperti mati gaya. Aku tidak tahu apakah pertemuan ini membuat hatiku menjadi senang atau sebaliknya. Yang jelas aku seperti kehabisan nalar. Dengan lembut Putri Kamaratri memulai pembicaraannya. Kanda Arya, kenapa hingga saat ini Kanda belum memenuhi janji Kanda kepada hamba? Dyah Kamaratri memandangku dengan tajam tanpa ada rasa grogi atau minder sedikit pun juga. Memangnya Kanda janji apa, Dinda? Aku memberanikan diri membuat suasana menjadi hidup dengan melayani setiap perkataannya. Dalam sayembara waktu itu, Kanda berjanji akan memberikan menjangan, kencana, teracak emas kepada hamba sebagai mas kawin. Sekian lamanya hamba menunggu, namun belum ada satupun kesatria sejati yang bisa mewujudkan keinginanku, termasuk Kanda Arya. Dyah Kamaratri sedikit merajuk dan cemberut. Dia merasa kecewa karena belum ada satupun kesatria sejati yang dapat memenangkan sayembara itu. Sekarang ini aku dalam keadaan sakit ingatan. Tapi Dinda tenang saja, karena aku pasti akan mewujudkan impian Dinda. Apapun akan aku lakukan demi kamu, Dinda. Aku berjanji mewujudkan impiannya yang sebenarnya sangat sulit. Bahkan menurut keluarga Istana Lokananda, sakit amnesia yang kuderita ini akibat ambisiku menangkap menjangan kencana. Apapun akan hamba berikan kepada Kanda, asalkan Kanda Arya dapat mewujudkan keinginan hamba. Hamba terlanjur bersumpah, sampai kapanpun hamba akan menepati, walaupun seumur hidup hamba menderita. Dyah Kamaratri bersedih, mungkin karena menyesali perkataannya dalam sayembara itu yang merupakan sumpah dan sangat pantang untuk dilanggar. Suasana menjadi sedikit hening dengan kesedihan di raut wajah Putri Dyah Kamaratri. Aku menjadi heran karena kesedihannya seperti mengalir ke hati ini. Seketika aku menjadi sangat bersalah karena tidak bisa mewujudkan impiannya. Dalam keadaan yang tidak sempurna ini, aku ingin mengubahnya dengan keceriaan mengingat hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dinda, maafkan aku karena tidak bisa memberimu apa-apa di hari ulang tahunmu. Kanda hanya bisa memberimu ini sebagai kenang-kenangan. Aku memberikan kado yang kubawa dari Lokananda, sebuah kado yang dibungkus oleh Putri Anindita. Apa ini, Kanda? Buka saja, Dinda. Sebuah hadiah untuk hari jadimu. Semoga kamu senang menerimanya. Aku sendiri tidak tahu apa isi dari kado itu, karena semua itu ide dari Putri Anindita dan Anjani. Terima kasih, Kanda. Hamba sangat senang menerima hadiah dari Kanda. Hamba akan selalu mengenakan pemberian Kanda. Ternyata isinya sebuah selendang warna emas hasil tenunan Putri Anindita sendiri. Putri Dyah Kamaratri tertawa riang, kesedihannya seperti sirna seiring dengan kado yang diterima. Aku merasa lega karena wanita cantik yang penuh pesona itu ternyata menyukai pemberian dariku.
Setelah hari mendekati sore, akhirnya aku berpamitan kepada Putri Dyah Kamaratri, namun sebelum meninggalkan tempat itu, aku berjanji padanya. Dinda, aku berjanji akan mewujudkan impian Dinda, walau mungkin aku tidak bisa mendapatkan menjangan kencana itu, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Demi Dinda. Dengan semangat aku meyakinkan putri cantik itu agar percaya pada ucapanku. Hamba akan menunggu dan selalu menunggu janjimu, Kanda. Keberhasilan Kanda adalah kebahagiaan kita berdua. Putri Kamaratri berkata dengan pelan, memberikan dorongan yang kuat sehingga aku menjadi bersemangat untuk berjuang sekuat tenaga, menangkap menjangan kencana teracak emas. Wajah Putri Kamaratri seperti melekat di pelupuk mata. Wajahnya yang cantik dan melankolis tergambar dengan jelas di depan mata. Perasaanku menjadi tidak tenang. Dada ini bergetar dengan kencang. Aku berharap agar dapat memenangkan sayembara itu secepatnya memboyong Putri Kamaratri ke Lokananda.